selain latihan, istirahat sama nutrisi juga paling penting ya, nutrisi. Jadi untuk pelari nutrisi penting banget, tentunya karbohidrat nggak boleh kurang. Jadi makronutrisi ya, untuk pelari itu makronutrisi itu ada karbohidrat, protein, dan juga lemak baik. Jadi untuk karbohidrat nggak boleh kurang, karena karbohidrat itu sumber tenaga kita, dan juga protein untuk memperbaiki sel-sel untuk memperbaiki otot kita yang rusak ya. Nah, ini makan pagi aku sebelum lari, yang mengandung karbohidrat kompleks, oatmeal pakai susu, terus campur pisang. Misalnya kurang cukup misalnya udah makan kenyang nih kan, serat sama vitamin mineralnya nggak bisa dapet semua dari sayur dan buah-buahan, ya boleh kalau aku sih dibantu sama multivitamin kayak gitu. Nah, setelah workout biasanya aku langsung bikin protein smoothie karena penting banget ya asupan protein untuk pertumbuhan massa otot. Nah, aku bikin pakai rasa coklat, whey protein, 1 scoop aja. Juga aku pakai kolagen powder. Ini bagus banget buat kesehatan sendi sama buat kulit juga. Dan pakai berry. Nah, ini berrynya kan kalau misalnya yang segar suka cepat rusak ya, jadi aku pakai yang frozen berry. Tambahin air deh. Jadi asupan protein penting banget ya. Kalau habis latihan aku nggak bisa langsung makan berat, jadi minum smoothie ini ngebantu banget. Jadi dengan protein smoothie ini bantu banget untuk asupan protein dan bisa diserap langsung oleh tubuh. Jadi deh. Cheers. Hai, hari ini 1 bulan menuju London Marathon. Nah, hari ini aku programnya 12 kilo istirahat aja. Jadi sebelum mulai kita stretching dulu ya. Sebelum memulai lari itu ya harus dipersiapkan dulu otot-ototnya supaya aliran darahnya mengalir, jantungnya juga mulai naik heart rate ya, dan stretchingnya itu harus yang mobile ya, jadi dynamic gitu, bergerak. Dan larinya juga nggak langsung lari cepat, larinya jogging pelan dulu, baru lama-lama pace-nya naik. Program latihannya kalau untuk maraton ya, kalau untuk maraton tuh misalnya untuk aku kan kalau misalnya aku nggak ada lomba juga aku tetap lari untuk mempertahankan stamina aja. Nah, kalau buat aku yang memang udah terbiasa lari, untuk latihan ke maraton yang terprogram itu perlu kurang lebih sih 4-6 bulan ya. 6 bulan lebih bagus, paling sedikit 4 bulan untuk terprogram untuk latihan maraton. Ya, sebelum berlari biasanya aku ngelakuin dynamic stretching ya. Jadi stretchingnya bukan yang ditahan, tapi stretchingnya yang sambil bergerak. Misalnya untuk hamstring aku ngelakuin seperti gini. Lalu untuk bahu arm circle 8 kali ke depan, 8 kali ke belakang. Lalu untuk mempersiapkan hips dan paha, aku ngelakuin gini. Leg swing ke pinggir, kira-kira 10-12 kali hitungan ke pinggir, lalu ke depan sama ke belakang seperti ini ya. Jadi namanya dynamic stretching untuk mempersiapkan hip flexor, hamstring, paha depan, dan juga bahu kita.
untuk menuju ke maraton kita nggak bisa langsung misalnya nih ya baru mulai lari terus langsung mau ikutan maraton gitu, nggak bisa. Jadi lari itu adalah suatu olahraga endurance, harus perlu latihan yang lama dan konsisten untuk kita kuat berlari sejauh 42 km gitu. Jadi sebelum untuk mencapai tahap maraton, tentunya seperti aku dulu juga ikutan lomba dulu 10 kilo gitu, latihan-latihan dulu misalnya dari hobi dulu lah, dari seneng dulu lari, dan nanti kalau udah suka misalnya kita set untuk supaya tetap termotivasi buat lari, buat latihan, kita misalnya ikutan lomba. Nah, lomba itu kan jadi kita punya target tuh di situ ya, target untuk diri sendiri ya, misalnya 10 kilo, lari dulu 10 kilo. Udah kuat 10 kilo, nanti misalnya 3 kali 10 kilo ikutan half marathon 21 kilo. Nah, misalnya half marathon udah 3 kali, udah kuat, baru nah dari situ baru latihan menuju ke maraton. Sebaiknya seperti itu ya, karena lari 42 kilo itu nggak maksudnya aku asal finish aja deh pokoknya, lari happy. Nah, untuk lari happy dan bisa finish strong itu harus melalui tahap-tahap dari situ. Jadi untuk latihan ke maraton itu nggak cuman waktu yang sebentar ya, kita harus konsisten berlarinya tuh lumayan harus lama sih. Nah, jadi untuk trek di London Marathon nanti, aku belum tahu sih seperti apa ya treknya, cuman katanya sih jalanannya agak sempit. Jadi tapi kayaknya kalau di London itu cenderung nggak nanjak sih. Jadi untuk pace-nya, untuk berlarinya kita aku nanti akan bermain di pace yang memang udah dilatih. Jangan untuk maraton, yang penting kalau untuk kilometer pertama 10 km pertama itu nggak boleh terlalu over pace ya, nggak boleh terlalu cepat karena nanti bisa bonking gitu, bisa habis di kilometer selanjutnya. Jadi kita harus benar-benar menahan emosi. Pasti kan kalau waktu baru start itu kan pasti kita ketarik sama pelari lain ya. Jadi harus bermain di pace yang aman, yang emang di pace yang sudah dilatih gitu. Jangan terlalu langsung lari kencang. Latihannya ada ya, nomor 1 yang penting tuh kalau maraton kilometer mileage. Jadi dalam 1 minggu paling sedikit tuh 70 kilo. Kalau aku sih ya 70 sampai 80 kilo lah dalam 1 minggu kilometernya. Nanti di situ ada isiran itu jogging. Soalnya kalau isiran pace aku di antara pace 6.30 sampai 6.40, jadi pelan-pelan aja. Ada speed juga, interval, tempo, dan tiap hari Sabtu, kalau jadwal aku hari Sabtu long run. Nah, di situ long runnya misalnya sekarang udah peak nih, udah masuk 1 bulan menuju kan, long runnya udah mulai 30 kilo, 32 kilo kayak gitu. Jadi dalam maraton itu penting banget, jadi semuanya harus terprogram ya. Isiran untuk melatih aerobik, speed juga, dan endurance daya tahannya juga harus dilatih di long run-nya juga gitu. Kalau misalnya race itu kan dengerin cheering, liatin orang gitu, itu kayaknya lebih membuat saya hidup dan berolahraga karena itu nggak pernah salah. Lari itu tuh personal banget kalau menurut aku. Capaian kita tuh berbeda-beda. Memang sakit, painful, tetapi manfaatnya benar-benar nyata dan ada.